Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Terjawab sudah bagaimana Gibran ya sakit hati ke PDIP ya, diduga tak terima disebut kata-kata petugas partai. Benarkah seperti itu begitu kan? Ya, muncul spekulasi baru. Bahkan ya Pak Jokowi pun tidak terima ya dikatakan sebagai ya, Pak Lurah, dikatakan sebagai petugas partai dan sebagainya begitu. Pada akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat saja sebuah realitas perkembangan politik hari ini begitu kan. Itu seolah-olah menunjukkan sesuatu yang kemudian kenapa ya PDIP selalu memberikan stempel begitu ya kepada kader-kadernya dicap sebagai petugas partai semua begitu. Ada apa begitu kan? Karena banyak sekali spekulasi muncul seperti ini begitu. Tapi saya yakin dan saya yakinnya bahwa selama ini yang dicap sebagai petugas partai ya sekarang itu terbantahkan begitu kan. Mengapa saya katakan terbantahkan? Karena pada hakikatnya ya perlawanan-perlawanan politik seperti ini begitu kan, si Gibran menjadi cawapres bisa keluar dari PDIP begitu, dari zona itu mengatakan saya ini bukan petugas partai begitu. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu. Jadi ini banyak sekali yang mengatakan seperti itu begitu kan ya. Apakah ini soal sakit hati terkait dengan dicap sebagai petugas partai ya kita lihat saja begitu kan ya. Mungkin dia mengatakan saya itu lebih kuat dari PDIP. Kira-kira seperti itu begitu kan ya. Karena ini masih dugaan-dugaan besar begitu. Bahkan dari netizen mengatakan ini, dari sini saya bisa menilai ya cawapres dari Prabowo ternyata pendendam dan ini sangat berbahaya. Bisa-bisa yang mengkritik ya meringkuk di tralisi besi katanya begitu ya. Jadi artinya apa? Banyak yang kemudian menuduh seperti itu begitu kan ya, dicap sebagai pendendam, dicap sebagai orang yang kemudian tidak tahu berterima kasih, dicap sebagai orang yang kemudian dicap sebagai pengkhianat dan sebagainya begitu kan. Pada hakikatnya dalam dunia demokrasi ya sah-sah aja sebenarnya begitu, tapi pada hakikatnya dinasti politik sangat kuat sekali kalau ini digoreng terus begitu kan. Netizen menganggap bahwa perdebatan-perdebatan seperti ini bisa saja dicap sebagai petugas partai, siapa yang tidak sakit begitu kan ya. Lu juga nggak punya akhlak ya waktu menjegal Pak Purnomo begitu, kader senior PDIP jadi ya calon wali kota Solo sampai Pak Purnomo dipanggil ke istana segala ya. Itulah perlunya kedewasaan dalam berpolitik. Dalam hal itu IQ, kepintaran memang tidak mengenal usia. Tapi dalam hal IQ begitu kan butuh kedewasaan, pengalaman dan kemampuan dalam mengelola emosinya secara positif. Apalagi untuk menjadi orang nomor 2 di negara itu. Jadi kalau kita dengan hal-hal seperti itu begitu, bahkan si Gibran menjadi wali kota Solo begitu, itu atas perintah dari Pak Jokowi. Benarkah seperti itu begitu kan ya? Sehingga kader-kader dari PDIP yang senior tidak berani melawan mereka begitu karena dianggap Pak Jokowi itu ya bagi pendukung-pendukung mereka itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Dan sampai sekarang siapa yang berani memecat Pak Jokowi begitu kan ya? Apakah Ibu Megawati, apakah Puan, apakah PDIP, apakah Hasto akan memecat Gibran dan akan memecat ya Jokowi begitu? Dia tidak berani mereka begitu. Artinya apa? Artinya selama ini kalau sampai hari ini si Gibran dan Pak Jokowi belum dipecat, tanda-tandanya PDIP masih membutuhkan si Gibran dan Pak Jokowi. Kan begitu logika kita begitu kan ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Kayaknya Gibran nggak tahu diri meski bisa sukses tapi Gibran bisa maju karena nama besar bapaknya ya. Masih baru kalau disokong oleh partai kan begitu ya juga nggak bisa katanya. Ya ini komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra. Tetapi bagi kami adalah bahwa Pak Jokowi dengan Gibran itu punya hitung-hitungan begitu kan. Bukan sekedar maju di situ begitu kan. Dia punya hitung-hitungan besar begitu kan ya. Dan sekarang apa yang terjadi? Ya yang terjadi adalah bahwa ketika dicap sebagai petugas partai di situ ya mungkin ada ya keberanian ya si Jokowi untuk mencalonkan anaknya. Itu saya paling kuat. Saya itu presiden begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan ini banyak sekali ya gerak lincah putra sulung Presiden Joko Widodo ya Gibran Rakabuming Raka terus menjadi sorotan media, baik media mainstream maupun media alternatif seperti dibagikan ya melalui berbagai saluran media sosial. Baru-baru ini Gibran akhirnya belak-belakan mengenai perlakuan yang dialaminya dalam dinamika kepartaian yang baru digelutinya seumur jagung. Bahkan di satu sisi sebagai generasi muda Gibran ya juga diduga gerah ya kerap dijuluki hal-hal yang menurutnya tak
terima nalar generasinya yang disematkan oleh para ketua umum begitu kan ya, mulai dari PDIP begitu terhadap kader-kadernya dengan sebutan petugas partai. Ada ingosan, dilaknat, di sana sini begitu kan ya. Itu kembali kepada semuanya begitu. Dalam artian apa? Dalam artian kalau memang ini benar-benar ada sesuatu yang mengarah terkait dengan petugas partai, bisa saja terjadi begitu. Dalam artian bahwa orang-orang yang kemudian dicap sebagai petugas partai, dia enggan begitu kan ya, walaupun punya kekuatan yang sangat luar biasa, punya kekuatan yang maksimal dalam kekuasaan, tapi pada hakikatnya kalau dibenturkan dengan hal ini begitu, mereka akan melempem mereka begitu, tidak berkutik begitu. Jadi ini banyak sekali pro dan kontra terkait dengan adanya situasi politik semakin agak kuat begitu kan ya. Dan bahkan isu-isu tersebut begitu mengandung bahwa kalau memang ini benar, ini kan masih dugaan begitu kan. Kalau memang benar ya si Gibran akan keluar dari PDIP, kita tunggu saja. Ini kan dikeluarkan atau dipecat, kira-kira kan seperti itu begitu. Menurut saya pribadi, biar dampak pengaruhnya luar biasa, mending pecat saja begitu kan ya. Saya juga petugas partai, saya fine-fine aja. Tapi kalau persepsi publik, anak milenial dan generasi Z, biar mereka sendiri yang menentukannya. Pernyataan Gibran itu menjawab pertanyaan begitu sang pewawancara seputar PDIP ya, yang kerap menyebutkan para kadernya dengan petugas partai. Dalam kesempatan itu berbincang-bincang itu pula Gibran berkali-kali menekankan bahwa cara menjaring simpati anak muda dalam politik berbeda pada zaman dahulu ya. Itu banyak sekali apa yang dilakukan oleh TV One begitu kan ya. Pada sesi wawancara itu Gibran juga menanggapi pertanyaan begitu perihal dirinya sempat bersetegang dengan Pandana Baban. Gibran mengaku telah bertemu Pandana Baban dan meminta maaf meskipun dia tidak mengetahui apa salahnya. Bahkan nama anak kecil yang pasti seperti itu ke orang tuanya, menunduk apapun itu, beliau senior saya, pasti saya sungkam ya, saya tidak ada tendensi apapun katanya begitu ya. Itu padahal gerak-gerik dari Gibran itu kan sejak lama sebenarnya begitu kan. Bahkan ya ini kan baru bocor sebenarnya, bahkan ya untuk Gibran menjadi cawapres itu sudah dipersiapkan sejak lama begitu. Ada yang mengatakan seperti itu begitu. Tapi pada akhirnya kita itu baru sadar karena ini adalah permainan politik-politik yang kemudian strategi Pak Prabowo di situ sudah masuk begitu kan ya. Banyak sekali pro dan kontra hal-hal seperti ini. Tapi saya yakin dan saya yakinnya bahwa di putaran kedua ya pasti Prabowo Gibran dan Anies Baswedan Muhaimin di situ. Kita tunggu saja begitu kan ya. Bahkan Gibran terima SK ya. Terbaru belakangan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menerima surat keputusan SK rekomendasi sebagai bakal calon wakil presiden ya, baca pres dari Partai Golkar pada hari Sabtu. Itu kan sudah jelas menerima di situ begitu. Tetapi masih belum keluar dari Partai PDIP begitu. Ada apa begitu kan ya? Itu yang mesti dipertanyakan begitu kan ya. Karena pada hakikatnya orang-orang seperti ini kalau dibiarkan gimana begitu kan ya, semakin sakit hati PDIP dan pendukung-pendukung mereka begitu. Mengapa saya katakan seperti itu? Ya pada hakikatnya orang-orang seperti ini kan sudah bersimpangan begitu dengan PDIP begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Honda Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Honda Podcast Rakyat ini.